dikasih pengarahan dari awal pun nanti takutnya beban orang tua juga. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel kita terkece, tergokil, dan terlalu. Kali ini kita akan melanjutkan kemarin ya guys ya. Kemarin itu sex education kita itu kurang agak greget, kurang agak gimana gitu. Kurang udah hati mas. Ya, kali ini kita akan membahas video kelanjutan kemarin. Apa sih itu sex education? Ngobrol-ngobrol santai aja dengan Mas Naga ini. Sex education itu gimana sih Mas? Kan saya itu kan ibarat orang awam ya Mas ya. Masih remaja, mau menanyakan ini ke orang tua kita. Itu gimana sih Mas? Biasanya kan kalau anak remaja itu kan rata-rata takut sama malu untuk tanya soal hal-hal berbau seks. Nah itu gimana Mas menurut jenengan? Kalau untuk bicara sama orang tua lebih baik mencari waktu yang tepat. Ya waktu ngobrol sama gimana pun juga tetap orang tua yang harus memandu anaknya. Ya sebenarnya pengarahan orang tua itu perlu soal berbau seks itu, karena kalau mereka tahu dari situs atau bahaya lagi dari kan sekarang kan media sosial itu kan mencakup banyak Mas, informasi itu banyak. Di sana pun juga udah, kalau misal remaja sekarang kan searching itu kan semua pasti ada lah, yang contoh halnya seperti berbau seks itu kan banyak juga. Tadi mas bilang kalau remaja sering malu ke orang membicarakan seks kepada orang tua ya mas ya. Ya rata-rata kan remaja sekarang itu kan malu dan takut untuk menanyakan perihal seks itu kepada orang tua mereka. Mas, kalau misal para remaja takut juga malu untuk menanyakan hal-hal tersebut pada orang tua, coba saja melalui media-media lah mas. Misalnya menanyakan soal kekerasan seksual, lalu menanyakan bagaimana cara menghindarinya. Kita seperti itu masih gak malu untuk memulai pembicaraan tentang seks. Ya kalau menurut saya pribadi sih, kalau misal kita tanya kepada orang itu gimana ya Mas ya, takut ada nanti yang menjerumuskan malahan. Kalau soal perihal seks itu kepada orang, lebih baik kan kalau langsung terhadap orang tua lah. Mereka kan yang mendidik mereka dari kecil, mestinya kan harus mengasih pengarahan terhadap orang tua mereka Mas. Tapi rata-rata orang tua sekarang itu bodoh amat soal seks itu. Karena apa? Orang tua sekarang itu cenderung tidak memperhatikan anak. Kalau anak sudah besar, mereka cenderung dibiarkan Mas. Ini jangan dipukul rata mas. Ya. Ada beberapa orang tua juga yang masih peduli sama anaknya, memberikan bimbingan walaupun anaknya udah memasuki usia remaja ya mas ya. Tetap ada juga orang tua yang membimbing. Tidak semua orang tua melepaskan anaknya. Soalnya gini, kalau mereka orang tua melepaskan anaknya itu cenderung agak bahaya sih Mas. Menurut saya pribadi udah banyak lah contoh kasus di luar sana yang orang tuanya itu membiarkan anaknya tahu hal itu dari orang lain malah. Apalagi tahu dari ibarat udah punya pacar ya Mas ya. Udah punya pacar, mereka tanya pacar mereka, malah mereka nanti jadi hamil Mas. Kalau tidak lagi para perempuan ya mas ya. Ya apalagi perempuan lah yang cenderung notabene-nya itu pemalu. Bicara soal saja mas ya, kalau sama harus mau tanya orang tua bagi jujur lah mas, jujur. Untuk misalnya masih bingung dengan hal-hal, beberapa hal tentang seks, tanyakan kepada orang tua.
kecil tuh bahayanya gimana Mas ya, ada kan kasus kayak pencabulan dini. banyak. Nah itu kan udah tidak 1-2 orang korban anak wanita kan Mas. Nah itu kan lebih bahaya lagi kan itu. Nah kalau semisal itu takutnya nanti ya maaf bisa terjadi di keluarga Anda atau gimana. Untuk cara pencegahannya itu loh Mas gimana? Nah, memang seharusnya orang tua yang memulai Mas, memulai pembicaraan tentang seks, mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa itu seks, jangan jadikan seks sebagai ajang untuk menghakimi Mas, baik jadikan seks sebagai ajang untuk berdiskusi dengan anak. Wah ajang lomba ya Mas ya. Wah Ya, Mas. Ya itu gimana ya Mas ya, menurut saya pribadi sih ya itu bagus sih Mas buat pembelajaran. Kalau mereka pembelajaran cuma di sekolah sih saya rasa itu role besar lah, masih jarang Mas, masih sekolah yang jarang. mengajarkan tentang seks, edukasi tentang seks masih jarang sekolah. Ya juga karena di sekolah itu rata-rata ibarat kayak tidak semuanya menyeluruh lah, tidak semuanya dikasih pembahasan secara detail dan secara rinci Mas. Makanya orang tua harus apabila berbicara tentang seks dengan anak, baik orang tua menyiapkan jawaban yang untuk topik-topik yang sulit, topik-topik sensitif, bagaimana Ya. cara menanggapinya. Itu perlu sih Mas. Orang tua harus lebih paham tentang hal itu Mas. Kalau mereka tidak menyiapkan perihal ibarat mereka anak itu udah menjelang dewasa, udah beranjak remaja lah, sebaiknya orang tua itu menyiapkan itulah pengarahan soal hal-hal sensitif. Ibarat payudara wanita itu kan, kalau anak wanita kan kalau sama temen kalau gojekannya dipegang atau anu kan bilang sama orang tua, karena itu hal sensitif lah bagi Baik, jujur mereka. lah Mas. Ya lebih baik jujur lah, karena kalau enggak dikasih tahu ke orang tua mereka bingung juga Mas. Mereka mau bertanya ke siapa itu mereka cenderung bingung. Bingungnya gini, mereka kalau tanya ke orang tua nanti terjadi kesalahan Mas, pasti mereka orang tua itu bentak anaknya, saya digini-giniin temen. Ya orang tua jangan menghakimi terlebih dahulu, tapi harus ditanyakan dulu detailnya. Ini ternyata nggak sengaja, kan juga bisa atau disengaja, mungkin harus diberikan bimbingan lagi masalahnya. Ya, kadang kan orang tua sekarang kan cenderung langsung marah pada anak, terus langsung labrak si yang bersangkutan itu. Harusnya kan dikasih pengarahan dulu anaknya. Nanti kalau misal yang bersangkutan itu megang anaknya atau gimana, janganlah dimarahin orang itu, tapi malah cenderung dikasih pengarahan. Di pengarahan lebih baik. Itu lebih baik dikasih pengarahan lah Mas. Kalau mereka langsung dituduh gini, nanti kan mereka malah Dendam. jadi trauma atau dendam itu kan di hati mereka ada Mas. Karena sejatinya manusia itu kan kalau masih remaja itu kan kadang labil Mas, satu, dan mereka emosi mereka itu cenderung tinggi dan rasa dendam mereka itu lebih tinggi lah. Soalnya kan remaja itu pikirannya rata-rata pendek, belum menjangkau kedepannya itu gimana, Jarak panjangnya ya. ya jangka panjangnya itu gimana kan belum bisa. Kalau dari saya pribadi sih ya sebaiknya anak atau misal anak Anda udah pernah jadi korban, itu lebih baik dikasih pengarahan yang lebih baik biar nanti kedepannya bisa mencegah lah hal-hal tersebut biar tidak terulang kembali. Dalam
Ya itu bimbingan lebih lagi lah. itu lebih harap diperketat ya mas. Takutnya gini, kalau suatu saat ibu bapak mereka pergi, malah mereka wik-wik di kamar mas, takutnya ya kan. Itu kan sebuah yang harus disampaikan lah kepada anak biar nanti kedepannya lebih baik. Kalau nanti Peran orang tua juga mas harus mengenalkan tentang alat-alat kontrasepsi, mengenalkan tentang kehamilan. itu penting sih mas. Kalau misal dari pembelajaran aja sih saya kira itu kurang sih mas. Kalau dari ibarat pengarahan di sekolah itu kurang, karena sekolah itu tidak menjangkau seluruhnya. Itu ada lama. Mungkin orang tua juga mengenalkan anak-anak tentang penyakit yang terjadi, kemungkinan terjadi apabila terjadi tentang seks tadi. Misalnya, Saya sambil ngerokok ya mas ya, santai ya mas ya. Bincang-bincang kali ini malam pada hari ini tuh santai intinya, biar semua orang tua itu tahu lah tentang bahaya seks dan apa itu seks sebenarnya sih. Kalau kita kan cuma pengasih memberitahu, menyebarkan apa yang sudah kita tahu tentang seks. seks itu apa sebenarnya sih. Kalau semisal udah nikah atau gimana itu seks itu baik sih mas menurut saya. Karena apa ya mas ya, kalau semisal udah nikah itu kan ibarat sama istri kan, apalagi kalau ketemu Tidak istri takut lah mas, nah, terjadi hal-hal misal hamil lah ya, dalam hubungan yang sah. hubungan sah, apalagi kan jadi motivasi semangat pagi lah. Kalau melakukan itu di pagi hari kan jadi semangat pagi buat menjalani aktivitas selanjutnya kan mas. Kalau remaja sih kan saya kira mereka belum Masih kepikiran ya gede, Mas. bisa dan masih labil lah. Kalau sampai hamil muda atau nikah muda itu kan cekcok antar rumah tangga kan ada. Apalagi kan kalau semisal lakinya masih muda atau gimana kan, mereka ke jenjang pekerjaan kan masih kurang. Takutnya kalau tidak dikasih pengarahan dari awal pun nanti takutnya beban orang tua juga. Pada akhirnya kembali ke orang tua juga. Nah, itu untuk mengurus anak yang kecelakaan yang membuatnya jadi anak ya. Perlu juga bagi orang tua untuk mengajarkan tentang alat-alat kontrasepsi, misal ya kondom, entah itu apalah, entah itu. Jenisnya lah mas. Soalnya kan tahu sendiri mas, kalau di dunia ini pun seks bebas itu luar biasa mas, dan penyakitnya itu juga luar biasa juga mas. Seperti HIV/AIDS itu bahayanya luar biasa itu mas, dan belum ditemukan obatnya juga kan mas. Itu kan parah. Kalau semisal anak anda sampai tidak anda kasih pengarahan dan terjerumus ke situ, maneman mas. Masa jenengan punya anak cantik manis ipel-ipel gitu, wah kena penyakit gitu kan, kita sendiri kan dari hati kan Ya, ada rasa ya sakit pasti hati lah, ya Mas. pasti ada rasa sakit hati juga kan. Namanya penyesalan itu udah pasti ada. Kalau di awal pendaftaran mas Penyesalan nggak pasti ada. iya mas, kalau di awal tuh namanya pendaftaran bukannya penyesalan. Soalnya itu juga ya mas, saya sendiri pun juga punya temen kayak gitu juga. Saya pun juga ada mas. Nah mereka itu kan ibarat kurang bimbingan dari orang tua. Sampai sekarang pun ya, dulunya itu nikah muda mas, SMA itu orangnya udah nikah akibat keenaan mas, kebablasan mas. Nah kan orang tua tidak ngasih tahu, dan tahu-tahu anaknya itu hamil di luar nikah,
ibunya itu shock mas, shock dan punya penyakit mas, stroke. Ya pada waktu itu langsung stroke orang tuanya mas. Gimana lagi kan anak satu-satunya, cantik, ipel-ipel, gemesin. Nah tahu-tahu hamil kan, kita sendiri yang sebagai orang tua kan yang kaget lah mas. Malah dia kayak gitu mas. Cowok mana yang gak mau mas? Cowok itu mandang yang dadanya nyungging, pantatnya agak ke belakang. Wes. Itu manusia kan visual yang utama mas. Visual selalu jadi nomor 1. Ya saya harap mungkin dari video ini banyak orang tua di luar sana Sadar akan pentingnya edukasi seks. edukasi seks itu apa, ya segera mungkin lah mengasih memberitahu anaknya itu. Jangan menghakimi, tanyakan. Tanyakan aja dulu. Siapa tahu anaknya di luar sana udah ngelakuin hal-hal tersebut. Itu lebih bahaya lagi mas, Daripada nanti kebablasan mas. kebablasan dan Lebih baik kan walaupun emang misal ya mas ya moga aja enggak misal udah terjadi hal-hal yang enggak diinginkan, mungkin kan kedepannya bisa berpikiran lebih matang lagi apabila diberikan pengarahan mas orang tua. itu lebih baik sih menurut saya. Orang tua yang namanya orang tua juga harus siap mas gimana pun kondisi anaknya. Ya juga sih mas, yang terpenting dari video ini ya itu mas, itu orang tua yang nonton video kita, semoga tidak terjadilah hal-hal seperti itu atau sampai kebablasan seperti itu. Mungkin sedikit motivasi buat orang tua di luar sana, kasihlah pengarahan yang baik buat anak Anda, dan janganlah Anda menghakimi anak Anda ketika anak Anda salah, tapi kasih pengarahan lah buat anak Anda itu, karena sejatinya anak itu butuh pengarahan dari orang tua dan motivasi dari orang tua biar tidak terjadi hal-hal seperti yang nah, mungkin cukup itu video dari kita. Minggu depan mungkin bisa bahas alat-alat kontrasepsi ya mas ya. Siap. Video selanjutnya lah mas. Video biar enggak monoton lah. Kita bahas alat-alat kontrasepsi, pengenalan tentang alat-alat kontrasepsi. Mungkin jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dibagikan juga boleh mas. Silahkan. Dibagikan juga boleh. Mungkin untuk cukup itu aja video dari kita, dan see you next time.